sampaikan. Harapannya, kita semua dapat mendengarkan materi kali ini dengan baik, agar kita semua bisa saling belajar mengenai apa itu esai dan penulisannya. Walaupun masih diadakan secara virtual, semoga kondisi ini tidak mengurangi makna dan tujuan dari acara utama kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara ini agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar serta dapat membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Baihaqi. Kepada Saudara Baihaqi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan alladzina amanu idza qila lakum idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah yafsahillahu lakum wa idza qila anshudhu وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Baihaqi atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah kita dengarkan. Semoga dapat membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua. Baik, hadirin kami yang kami hormati, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita dan juga merupakan wujud rasa cinta tanah air, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Untirta. Kepada para hadirin, dimohon untuk memberikan sikap sempurna.
Baik, acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Kak Nawang Sari Fadila. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Ria Sudiana, Kak Habil Cahya, dan Kak Afina yang telah membersamai acara pada pagi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan hadir dan berbagai ilmu kepada kita pada pagi hari ini, serta teman-teman peserta webinar Trust Insight yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia kita bisa berkumpul dalam kegiatan webinar Trust Insight 1 dengan tema yang sangat luar biasa dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini, baik dari panitia, narasumber, maupun peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Kegiatan ini tentunya kami selenggarakan sebagai wadah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teman-teman dalam menulis esai ilmiah yang benar dan juga baik. Nah, harapannya melalui webinar ini kita semua dapat memperoleh wawasan yang baru, memperkuat keterampilan berpikir, dan serta lebih percaya diri dalam menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk esai ilmiah. Kami juga menyadari bahwa dalam webinar ini kita masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka sekali dalam saran atau masukan yang nantinya akan teman-teman sampaikan untuk membangun perbaikan ke depannya. Nah, akhir kata, saya berharap teman-teman ini bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dan mendapatkan manfaatnya sesuai yang kami berikan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, terima kasih Kak Nawang Sari Fadila atas laporannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum UKM Trust kepada Kak Afinah Mutmainah. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Agus Safari SSMSI selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, dan yang saya hormati kepada Bapak Wahyudin SM selaku Kopokja Kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan yang saya hormati kepada Bapak Ria Sudiana MSI selaku Pembina UKM Trust, dan yang saya hormati kepada Saudara Muhammad Habil Cahya Gusti selaku Ketua MPU UKM Trust Kabinet Aeronika, dan yang saya hormati kepada pemateri pada kegiatan webinar Trust Insight 1 ini yaitu Kafalda Zahira Sidki, dan juga yang saya banggakan serta saya cintai seluruh panitia, badan pengurus harian, peserta yang sudah berkontribusi dalam terselenggaranya acara kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan webinar Trust Insight 1 ini dalam keadaan sehat walafiat. Melalui kegiatan ini diharapkan teman-teman nantinya dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait kepenulisan ataupun penyusunan esai ilmiah serta mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis dalam menuangkan gagasan. Dan kami juga berharap seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan penuh perhatian juga penuh semangat sehingga nantinya ilmu yang disampaikan ini dapat dipahami dengan baik dan juga nantinya dapat dimanfaatkan baik dalam kegiatan akademik maupun dalam kegiatan non-akademik. Dan saya harap juga nantinya teman-teman tidak hanya menerima teori saja yang masuk, tetapi dapat mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dan juga membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dalam membantu terselenggaranya acara kegiatan pada hari ini. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Afinah Mutmainah atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua MPO UKM Trust kepada Kak Muhammad Habil Cahya Gusti. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
yang terhormat tentunya Bapak Ria Sudiana MSI selaku Pembina UKM Trust, yang saya hormati Afina Mutmaina selaku Ketua Umum UKM Trust Kabinet Arumika, yang saya hormati para panitia, narasumber, serta teman-teman peserta yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang tentunya atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara Trust Insight 1 dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Saya mewakili MPO UKM Trust, merasa sangat bangga dan tentunya mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Trust Insight bukan hanya sekedar acara tentunya, tapi juga menjadi wadah yang sangat baik untuk berbagi wawasan, pengalaman, serta memperluas cara pandang kita semua. Lewat pemateri nanti yang akan memberikan insight-insightnya, semoga para peserta, saya berpesan untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Mumpung ada pemateri yang nanti akan memberikan kiat-kiat baiknya kepada teman-teman semua, dan juga ini adalah ikhtiarnya teman-teman pengurus trust dan juga panitia tentunya dengan memberikan dedikasinya pada acara ini, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan juga dedikasi dalam persiapan acara ini oleh panitia. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan Trust Insight 1. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Muhammad Habil Cahaya Gusti atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Pembina UKM Trust kepada yang terhormat Bapak Ria Sudiana MSI. Kami persilahkan. Terdengar Bapak. Ya, mohon maaf, sinyal di sini ada kurang baik. Terima kasih MC yang sama hari ini ini yang mudah-mudahan juga sukses agendanya. Mohon maaf tadi tapi saya Bapak punten sore putus-putus. putus ya. Iya, betul Bapak. Ya. Baik, dengan maaf, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Arya Sudiana MSI atas sambutannya. Oke teman-teman, kira-kira udah pada tahu belum nih siapa sih pemateri kita hari ini? Yang udah excited boleh dong kalian reaction di kolom komentar atau Ayo guys. kasih emot api juga boleh. Ya, ayo guys reactionnya. Komen-komen siapa sih kira-kira yang udah tahu pemateri kita hari ini? Oh, pematerinya spektakuler, berpengalaman juga loh guys. Betul. Mana nih belum rame? Aku tunggu mana emot apinya. Wah, penasaran. Oke, udah rame nih kayaknya nih, pada udah penasaran ya guys. Nah, baik selanjutnya kita akan memasuki acara yang paling ditunggu-tunggu banget nih teman-teman, yaitu penyampaian materi tentang kepenulisan esai yang akan dibawakan oleh Kak Valda Zahira Sidki SH. Tapi tunggu dulu Kananda. Sebelum kita masuk ke sesi inti yang super menarik, kita kenalan dulu yuk dengan moderator keren yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Kira-kira tahu nggak nih moderator siapa ya Kananda? Siapa ya Kak? Siapa ya? Oke, langsung aja nggak nih Kak? Nah, baik teman-teman, diskusi kita hari ini akan dipandu oleh seorang moderator yang sangat luar biasa. Beliau merupakan mahasiswa berprestasi dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan raihan IPK 3,71. Nah, tidak hanya aktif di organisasi kampus seperti Hima jurusan akuntansi, beliau juga memiliki keahlian di bidang teknologi masa depan melalui sertifikasi Artificial Intelligence. Di sisi lain, beliau juga merupakan seorang penghafal Al-Quran 5 juz yang inspiratif nih. Oke. Wah, terima kasih Kananda atas pembacaan CV yang telah disampaikan. Dari pemaparan tadi, kita bisa lihat bahwa moderator kita pada pagi hari ini benar-benar luar biasa, penuh pengalaman dan pastinya sangat kompeten. Betul sekali nih Kak. Nah, selain diaktif di organisasi, Kaulan ternyata juga seorang hafizah 5 juz ya. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman, pembawanya tenang sekali. Nah, semoga ketenangan ini menular kepada kita di sesi diskusi hari ini. Betul. Aku jadi nggak sabar dan dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki, Kaulan siap untuk membantu kita dalam diskusi dan pertanyaan yang akan datang. Untuk itu, mari kita sambut moderator kita, Kak Wulan Andini Nurrohma. Halo Kaulan, gimana nih kabarnya Kak? Halo Kak, Alhamdulillah baik nih. Oke, nah akhir-akhir ini Kaulan lagi ada kesibukan apa nih Kak, kalau boleh tahu? Aku lagi sibuk buat belajar UTS sih Kak, sama aku sibuk proker buat organisasi dan juga lagi ikut lomba-lomba. Wah, keren banget ya Kak. Apalagi kegiatannya bisa terus mengembangkan diri dan punya manfaat bukan cuma buat Kakak tapi juga buat masyarakat luas. Tapi sebelumnya aku mau tahu nih dari teman-teman sendiri kira-kira ada yang udah pernah bikin esai atau udah jadi suhu-suhu esai di sini. Boleh kalian reaction di kolom chat ya. Boleh reactionnya lagi guys. Wow, udah jago ya. Siapa nih yang kira-kira udah pernah bikin esai-esai? Wah, banyak juga yang antusias ya. Nah, karena antusiasme yang luar biasa dan Kaulan juga sudah hadir di sini, selanjutnya acara kita akan dipandu oleh Kaulan. Kepada Kaulan kami persilakan. Terima kasih kepada Kak Ame dan Kak Nanda atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya siap menyerap hal-hal baru hari ini ya. Baik, sebelum memasuki rangkaian acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Wulan Andini Nur Rahmah sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara hari ini. Nah, sebelumnya aku mau cek dulu nih antusiasnya teman-teman. Siapa yang udah siap mengikuti kepelatihan esai ini? Boleh dong spam reaction api. Di reaction teman-teman. Siap banget nih Kak. Keren. Keren, pada semangat banget nih ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang udah pernah menulis esai ataupun ada juga yang belum pernah. Nah, tapi nggak masalah ya teman-teman, karena di sesi ini kita akan belajar bareng-bareng. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya akan memperkenalkan narasumber luar biasa yang sudah hadir bersama kita hari ini. Nama Valda Zahira Sidki SH. Beliau merupakan lulusan terbaik Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan IPK 4. Saat ini, beliau berkarir sebagai asisten lawyer di Prestigio Law Firm Jakarta dengan fokus pada analisis hukum, penyusunan dokumen, serta penanganan perkara litigasi dan korporasi. Beliau memiliki pengalaman sebagai paralegal di Law Office Atmaja Siregar Krisnomo, serta pernah berkontribusi di berbagai instansi seperti Komite Ekonomi Kreatif Jawa Barat dan Pengadilan Militer 2 Romawi 9 Bandung. Beliau juga aktif di bidang organisasi sebagai Sekretaris SDM di Jabar Future Leaders and Innovators Forum dan merupakan anggota Duta Bahasa Jawa Barat. Selain itu, beliau telah mengantongi sertifikasi advokat Peradi, serta aktif sebagai pembicara dan juri dalam berbagai kompetisi. Beliau juga menguasai beberapa bahasa asing dan telah meraih berbagai prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Dari CV yang telah dibacakan, kita bisa melihat bahwa Kak memiliki pengalaman dan kompetensi yang sangat menginspirasi. Tentunya ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk belajar langsung dari beliau hari ini. Langsung saja, mari kita sambut narasumber kita. Halo Kak Valda. Halo Kak Ulan. Halo, halo, selamat pagi. Masuk nggak ya Bagaimana suaranya? kabarnya Kak? Oke, baik-baik aja nih. Di sana gimana? Oke, Alhamdulillah baik ya Kak. Oh iya. Boleh sedikit sharing nggak sih Kak, kira-kira apa yang membuat Kakak tertarik nih di ke dunia kepenulisan esai? Oke, sedikit sharing ya sebelum nanti masuk ke materinya. Lebih lanjut saya akan cerita juga, tapi sekarang kenapa saya tertarik untuk menulis esai? Karena pada awalnya itu saya kan jurusan itu jurusan hukum ya, di mana jurusan hukum itu kita banyak drafting, namanya ada mata kuliah tuh legal drafting gitu. Jadi eh, basic atau skill menulis itu sangat dibutuhkan gitu. Nah, terus selain itu, selain untuk menunjang karir saya gitu ya, saya juga waktu itu sering ikut lomba-lomba, terus juga ikut beasiswa seperti itu. Nah, itu semua kan butuh yang namanya esai ya, gitu. Jadi saya rasa kenapa enggak saya pelajari lebih dalam, terus juga saya suka meriset dan ya pokoknya semua itu menunjang hobi saya untuk menulis sih. Gitu, Kak Ulan. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, dilihat-lihat pesertanya udah semangat banget nih Kak buat mendengarkan materi yang akan disampaikan. Mungkin langsung saja ya Kak untuk penyampaian materinya. Kepada Kak Valda, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Saya izin share screen sebentar ya.
Oke, sudah terlihat ya panitia? Boleh Sudah kontak? terlihat, Kak. Oke. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya saya diberikan wadah gitu ya. Saya merasa sangat terhormat untuk bisa sharing-sharing sama teman-teman sekalian mengenai seputar esai dan nantinya pasti kita juga akan diskusi bareng-bareng tentang esai ilmiah begitu ya ataupun ya seputar skill menulis lah seperti itu ya. Oke, di sini saya taruh judulnya adalah Level Up Your Essay karena mungkin sedikit banyak teman-teman juga pasti sudah pernah ya bikin esai gitu. Jadi gimana caranya untuk level up gitu, ya, upgrade kayak misalnya burger itu ada big size-nya. Nah, itu kita level up gitu, upgrading. Eh, Tadi saya juga mungkin sudah dikenalkan, tapi saya mau cerita sedikit kenapa esai ini menjadi sangat penting karena tadi ya saya juga berkecimpung di dunia hukum gitu karena saya juga banyak drafting harus ada risetnya harus ada bukti fakta-faktanya jadi basic esai ini sangat kepake di dunia karir saya sebagai asisten lawyer di Prestigio Law Firm terus juga saya juga beberapa kali menjadi juri di kompetisi esai jadi saya paham gitu ya, mana orang yang benar-benar bisa meriset untuk menuangkan risetnya dalam sebuah esai. Kemudian di dalam beberapa kesempatan kayak beasiswa, lomba-lomba itu juga ada esai yang saya buat dan nanti saya juga kasih tahu gimana cara saya lolos beasiswa itu pakai esai gitu ya. Seperti itu. Selengkapnya bisa teman-teman lihat CV saya di barcode ini aja. Nanti PPT saya share ya ke panitia. Oke, selanjutnya. Nah, saya sebagai untuk awalan gitu ya, sebagai Duta Bahasa Jawa Barat, saya kalau untuk mendalami sebuah topik, ada baiknya kita itu tahu apa definisi dari topik yang mau kita bahas. Jadi biar kita samakan persepsi dulu gitu, esai yang kita maksud ini apa. Sebelum kita lebih khusus atau lebih spesifik ke esai ilmiah itu. Jadi dalam KBBI itu ya, saya selalu mencari definisi itu harus selalu di KBBI. Esai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah tertentu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Mungkin kelihatannya terdengar sesimpel itu gitu ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan sesuatu yang namanya ilmiah atau esai ilmiah gitu kan, pokoknya sesuatu yang ada ilmiah-ilmiahnya itu berarti berarti itu dibuat berdasarkan sebuah fakta ataupun sebuah riset dan penelitian gitu. Jadi termasuk esai ya, esai ilmiah berarti esai yang dibuat berdasarkan riset kita atau penelitian. Apapun itu, selain esai juga misalnya kayak karangan karangan ilmiah atau mungkin laporan ilmiah berarti laporannya dibuat dari eh, penelitian atau riset. Nah, untuk struktur esai itu sendiri sebenarnya terlihat simpel juga, yaitu ada tiga ya, pendahuluan, tubuh esai atau isi itu, kemudian penutup atau kesimpulan. Tapi bedanya esai dengan jenis tulisan-tulisan lainnya, esai itu cenderung biasanya tidak ada apa namanya, tidak ada struktur yang secara gamblang ditulis kayak misalnya A pendahuluan, terus B pembahasan, C penutup atau kesimpulan kayak misalnya di artikel ilmiah gitu. Jadi eh, cenderung esai itu strukturnya seperti ini, cuman tidak ada secara gamblang ditulis gitu ya. Oke, sebelum masuk ke metode penulisannya, di sini ada jenis-jenis esai ilmiah. Yang pertama yaitu esai deskriptif. Deskriptif ini kata kuncinya itu menggambarkan gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan em, teman-teman disuruh buat esai yang eh, Mohon maaf, Kakak. jenis ya. Ini slide-nya belum next. Oh, sebentar. Ini udah di slide berapa ya berarti? Masih di slide cover. Oh, oke oke.
Udah kelihatan belum ya? Masih belum, Kak. Ini udah belum? Belum juga ya? Belum. Masih di cover ya? Iya. Oke, oke. Kenapa ya? Sebentar. Kalau pakai PDF ya, saya ubah sebentar ya. Mohon maaf ya teman-teman, sebentar. Ini udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan, Kak. Eh, Oke, terus slide keduanya udah kelihatan belum? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Saya lanjut ya nanti untuk secara fullnya nanti saya share juga ke teman-teman semua. Oke, tadi ini esai menurut KBBI. Terus sampai mana tadi kita? Sampai jenis-jenis esai ilmiah ya. Aman ya, kelihatan ya? Di slide 5. Aman, Kak. Oke. Kita lanjut, yaitu jenis-jenis esai ilmiah. Yang pertama ada esai deskriptif. Sebelumnya, kenapa jenis-jenis esai ini apa namanya, disebut sebagai termasuk jenis esai ilmiah? Karena yang tadi saya bilang, yaitu esai yang berdasarkan dari riset atau penelitian. Kan sebelum kita misalnya menggambarkan sebuah objek gitu kan, atau mendeskripsikan sebuah objek itu kan pasti kita harus riset atau analisis atau apa namanya, meneliti dulu gitu kan apa yang kita deskripsikan. Jadi eh, apa penggambaran kita pun itu berdasarkan dari riset kita seperti itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, esai expository. Jadi kalau kalian pernah dengar expository essay gitu ya, itu kata kuncinya adalah menjelaskan. Jadi basically esai ini hanya ada penjelasan berdasarkan riset atau penelitian. Jadi biasanya di sini nggak ada opini atau argumen dari kita gitu. Nah itu kalau untuk argumennya itu ada di poin 3 yaitu esai argumentatif. Kata kuncinya meyakinkan. Jadi gimana caranya kita membuat sebuah esai yang ada faktanya, ada hasil risetnya, kemudian kita gabungkan dengan argumen kita sehingga membuat eh, argumen kita itu bisa terlihat meyakinkan oleh si pembaca esai tersebut gitu. Gimana caranya esai tersebut persuasif sifatnya. Jadi membujuk pembaca untuk bisa meyakinkan bahwa opini kita itu benar seperti itu. Selanjutnya ada esai analitis. Esai analitis bisa dilihat lah ya, bisa diketahui langsung, yaitu kata kuncinya membedah atau menganalisis. Jadi setelah kita riset, kemudian kita tuangkan dalam sebuah esai, di mana di situ nanti kita bisa masukkan pembedahan kita atau menganalisis. Biasanya ini bisa juga ya dipakai kalau orang hukum itu berarti mungkin pada peraturan-peraturan, misalnya kita menganalisis peraturan baru dan peraturan lama gitu ya. Kemudian juga ada esai komparatif, yaitu membandingkan. Bisa juga misalnya kita esainya itu tentang perbandingan sebuah situasi dari zaman A dengan zaman B gitu ya. Dituangkan dalam sebuah esai. Kemudian selanjutnya ada esai kritis, yaitu esai kata kuncinya mengevaluasi. Jadi sudah ada nih produknya, sudah ada teorinya gitu ya. Lalu apakah sudah sesuai dengan si prakteknya atau belum gitu. Nah, kalau misalkan adanya ketidakcocokan biasanya itu nanti dikritisi gitu. Tapi bentuknya dalam esai gitu, teman-teman.
Dan itu semua tentunya kita dapatkan dari yang namanya riset gitu kan. Ada juga selain ini, selain esai ilmiah ini ada yang namanya esai naratif gitu ya. Itu biasanya lebih ke pengalaman kita pribadi gitu. Itu juga bisa masuknya ke motivation letter. Nanti langsung saya jelasin lebih lanjut. Oke, selanjutnya ada metode yang telah mungkin teman-teman juga tahu gitu ya. Ini beberapa metode untuk menulis sebuah esai. Eh, Sebenarnya ada banyak ya metode-metode tuh untuk menulis esai, tapi di sini saya hanya bisa bahas dua gitu ya. Ada metode AREL dan juga ada metode STAR. Nanti saya bahas yang STAR. Ini yang AREL karena kita bahas yang esai ilmiah. Em, yang pertama yaitu A-nya itu argumen. Jadi eh, apa namanya? Gimana cara argumen kita? Kemudian R-nya reasoning, E-nya evidence, L-nya link back atau penghubungnya. Oke, langsung aja kita masuk ke yang pertama, argumen. Nah, argumen ini eh di sini ya, argumen atau pernyataan yang baik itu adalah yang pertama jelas dan spesifik, yang kedua dapat diperdebatkan, yang ketiga yaitu relevan dengan topik yang sedang dibahas. Oke, pertama-tama untuk menulis esai, teman-teman pasti tahu kan, kayak misalnya di selain menulis, untuk menarik perhatian pembaca, kita itu harus bisa menemukan atau menuliskan 3 kata pertama atau 1 kalimat awal yang bisa membuat eh, pembaca itu penasaran gitu. Dan sebenarnya ini metode yang digunakan untuk algoritmanya Instagram gitu teman-teman, kalau teman-teman tahu gitu. Misalnya kita bikin Reels gitu. Kita harus bisa membuat 3 detik pertama video kita itu menarik sehingga orang tidak mau skip gitu ya. Gitu. Nah itu salah satu triknya dan itu kalau di tulisan berarti namanya hook, hook ya. Jadi kayak apa sih yang bikin orang penasaran sehingga orang mau lanjut baca gitu. Yang pertama, ini saya di sini tulis ya. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman dari penulisan yang saya buat. Eh, Gelombang digitalisasi tidak lagi sekedar tren, melainkan sebuah disrupsi besar yang menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tertinggal, gitu kan. Nah, saya taruh hooknya tuh di sini. Kayak, eh, oh emangnya siapa nih yang akan bertahan? Kriteria apa atau kategori yang seperti apa yang adanya disrupsi besar, tapi siapa yang bisa bertahan dan siapa yang tertinggal, gitu kan. Itu istilahnya sebagai hook yang eh, menurut keyakinan saya bisa membuat orang menarik untuk baca, begitu kan? Jadi selanjutnya termasuk dalam dunia usaha mikro, kecil, dan menengah. Gitu. Nah, terus eh, apa namanya? Kalau kalau kalian baca dari paragraf awal sampai paragraf awal yang pertama ini, terus paragraf kedua, ini yang termasuk argumen. Intinya saya menekankan bahwa UMKM itu eh, agar tidak tertinggal, gitu kan? Karena kan ini siapa yang bertahan dan siapa yang tertinggal. Agar tidak tertinggal itu diharuskan untuk bisa bertransformasi digital gitu. Nah, eh, kenapa sebuah argumen itu harus bisa dapat diperdebatkan? Karena disitulah titik menariknya gitu loh. Karena pernah nggak sih kayak misalnya kalian baca sebuah tulisan, eh, di awal-awal kita berargumen A B C D terus kita baca terus loh tapi menurut keyakinan saya sepertinya nggak A B C D deh gitu, apa nih yang membuat dia ngomong A B C D gitu kan, sehingga kan itu membuat orang berpikir gitu ya, penasaran. Jadi justru argumen yang baik itu adalah argumen yang dapat diperdebatkan gitu. Kalau memang argumennya adalah ilmu pasti, ya untuk apa diargumenkan gitu kan. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya nanti kalau ada yang belum jelas, teman-teman bisa tanya aja ya di sesi tanya jawab. Selanjutnya yaitu reasoning atau alasan kita. Apa alasan kita berargumen sepenting itu gitu, atau apa apa ya alasan
logis kita untuk bisa mengatakan hal seperti itu gitu kan. Tadi saya bilang kalau di argumen saya bahwa UMKM itu harus bisa bertransformasi digital gitu kan. Itu argumennya. Kemudian reasoningnya adalah alasan kita. Paparkanlah alasan logis dan jelas mengapa kita mengeluarkan argumen itu. Nah, di sini ada contohnya juga. Jadi dalam satu tadi kan metodenya AREL ya. Dalam satu A atau R atau E atau L itu bisa ada beberapa paragraf gitu teman-teman. Tergantung nanti mungkin kriteria esai itu berapa kata atau berapa halaman gitu kan. Nah, selanjutnya ini reasoning di sini saya menekankan alasan-alasannya. Oh, ternyata UMKM untuk bertransformasi digital itu seurgen itu, searjen itu gitu loh. Urgensinya adalah eh, tidak terlepas dari adanya pergeseran perilaku konsumen yang kini semakin mengandalkan platform digital. Jadi istilahnya misalnya kita menjadi ini kan saya bahas tentang risetnya juga gitu ya. Kenapa akhirnya saya menulis seperti ini? Risetnya atau pemikirannya adalah oh eh, argumen saya seperti itu. UMKM harus bertransformasi digital. Urgensinya adalah ketika konsumen atau pembeli atau oh, apa namanya orang yang eh, mengonsumsi produk kita itu semuanya berpindah ke platform digital, otomatis kita juga harus mengikuti agar tidak tertinggal. Seperti narasi saya di awal tadi, siapa yang bertahan dan siapa yang tertinggal. Nah, jadi kriteria yang tertinggal adalah kriteria yang tidak mengikuti pangsa pasar atau market gitu kan. Begitu. Jadi kalau di sini reasonnya adalah se-urgent itu gitu untuk bisa pindah ke dunia online atau transformasi digital. Gitu kan. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga mendorong terciptanya ekosistem ekonomi baru yang berbasis digital seperti e-commerce, fintech, dan digital marketing. Dalam konteks ini, UMKM yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut akan menghadapi tantangan besar, baik yang dalam mempertahankan pelanggan lama maupun dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi, alasannya adalah nanti akan tertinggal jika tidak bertransformasi digital. Selanjutnya yaitu evidence. Nah, di evidence ini eh, kita menyelipkan bukti-bukti pendukung atau hasil riset kita gitu. Nah, ini adalah poin utama kenapa sebuah esai itu disebut sebagai esai ilmiah karena itu tadi ada unsur riset atau unsur penelitiannya teman-teman. Di sini saya tulis selipkan bukti-bukti pendukung yang memperkuat argumentasi kita, bisa dari data, jurnal, publikasi ilmiah, ataupun sumber-sumber terpercaya dan kredibel lainnya. Oke, contohnya nih ya. Sejalan dengan hal tersebut, data dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa hingga tahun 2023 baru sekitar 30% UMKM di Indonesia yang telah terintegrasi ke dalam ekosistem digital. Nah, di sini saya tunjukkan nih bukti-bukti dari laporan Kementerian Koperasi gitu kan. Terus juga sementara itu laporan dari Google, Temasek, dan Bain Company memproyeksikan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia akan melampaui USD 130 miliar pada tahun 2025. Nah, hubungannya apa? Hubungannya adalah ketika tahun 2023 UMKM itu yang transformasi digital hanya baru 30%. Sedangkan proyeksinya ke depan adalah tahun 2025 itu ekonomi digital akan melampaui USD 130 miliar. Nah, itu kan gap antara 2023 dengan 2025 itu sangat dekat gitu ya. Jadi kalau tidak dari sekarang gitu kan, maka maksudnya tidak cepat-cepat gitu ya, tidak cepat-cepat dari tahun 2003 ke sana, maka eh, saya istilahnya saya dalam essay ini saya menulis bahwa saya mengkhawatirkan gitu kan, sekhawatir itu loh, searjen itu loh untuk kita harus bisa bertransformasi digital gitu. Seperti itu. Nah, di sini ada hal yang menarik ya teman-teman. Saya juga kasih tips di sini, usahakan pakai angka. Kalau teman-teman perhatikan dari tadi di sini kan ada angka ya, ada tahun 2023, terus ada 30%, udah ada 130 miliar gitu-gitu kan. eh Kenapa tipsnya seperti itu? Karena menurut riset dan data gitu ya, kalau
sebuah tulisan akan lebih menarik ketika dalam tulisannya itu diberikan beberapa angka gitu. Kenapa? Kenapa risetnya mengatakan seperti itu? Karena yang pertama, logikanya seperti ini. Ketika kayak misalnya gini ya, di antara 10 orang yang memakai baju putih, ada satu orang yang memakai baju merah. Kan itu kan menarik perhatian pembaca begitu ya teman-teman. Jadi di antara banyaknya karangan atau tulisan-tulisan yang kita rangkai, ada angka di sana, maka sedikit banyak itu akan bisa mempengaruhi em, psikologi manusia untuk lebih menarik, untuk lebih tertarik gitu dalam untuk membaca tulisan kita. Karena jangan salah ya teman-teman, kalau misalkan esai teman-teman gunakan untuk misalnya perlombaan ataupun mungkin beasiswa dan lain sebagainya yang diperiksa oleh orang lain, itu tidak tidak dipungkiri itu ada aja ada aja situasi di mana kala juri-juri atau pemeriksa itu bacanya itu nggak urutan teman-teman. Jadi mereka loncat-loncat. Nah jadi untuk menarik pembaca, gitu ya, pemeriksa, alangkah lebih baiknya kasihlah data-data yang akurat ataupun pakai angka gitu. Kalaupun mungkin misalnya laporannya atau risetnya tidak ada angkanya, usahakan minimal mungkin kasih tahun. Tahun kan pasti ada ya, misalnya tahun berapa laporannya apa gitu. Seperti itu. Eh, Kemudian itu alasan pertama. Kemudian alasan kedua pakai angka adalah teman-teman tahu nggak kalau eh, yang namanya matematika itu kan ilmu pasti ya. Kenapa dia disebut ilmu pasti? Karena matematika itu berhubungan dengan angka yang kayak misalnya 1 tambah 5 itu nggak mungkin 10 gitu. 1 tambah 5 ya pasti 6 gitu kan. Jadi orang itu ketika ngeliat angka, oh ini laporan atau oh ini tulisan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena mereka secara psikologi manusia itu akan memikirkan bahwa oh ini tuh hal yang pasti gitu. Jadi usahakan bagi teman-teman juga jangan typo, jangan salah ngambil data gitu ya. Karena kalau misalkan salah ambil data, walaupun ada angka, tadi saya bilang kalian pakai angka tapi datanya salah gitu kan, tahun berapa jadi tahun berapa, berapa persen jadi berapa persen, nanti eh, justru lebih fatal ininya gitu loh, resikonya. Jadi eh, ini adalah salah satu tips untuk bisa lebih menarik perhatian, cuma jangan salah pakai gitu aja ya. Seperti itu. Terus selanjutnya yaitu link back, yaitu penghubung gitu ya. Jadi link back ini berisi penutup dari keseluruhan argumen yang terbukti kemudian dikaitkan dengan argumen awal. Jadi itu tadi dari beberapa argumen-argumen, kemudian reasoningnya apa, kemudian hubungannya dari apa namanya dari bukti-bukti yang ada, kemudian apa yang bisa dihubungkan dengan argumen kita itu tadi gitu. Tadi argumennya balik lagi kan, UMKM harus bertransformasi digital. Urgensinya adalah karena gap antara 2023 sampai 2025 tuh sangat dekat. Sedangkan proyeksinya sudah diproyeksikan atau potensial proyeksinya adalah 130 miliar. Dimana kalau misalkan tidak eh, apa namanya tidak bertransformasi digital, maka UMKM akan sangat tertinggal gitu kan. Nah, jadi sebenarnya link back ini lebih ke kayak solusi atau em, problem solving yang kita tawarkan seperti itu atau kesimpulan lah gitu ya. Di sini usahakan untuk bisa memberikan langkah-langkah konkret yang sebelumnya belum ada gitu, agar ya itu tadi lebih menarik perhatian gitu kan, agar agar pembaca itu berpikir bahwa oh kita sekritis itu juga ya gitu dalam menulis. Nah, di sini saya ada tuliskan dalam implementasinya langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain melalui penyediaan pelatihan yang berkelanjutan, perluasan akses terhadap infrastruktur digital, serta pemberian insentif bagi UMKM yang mulai bertransformasi. Oke, jadi kayak misalnya penyediaan pelatihan yang berkelanjutan ini mungkin udah umum lah ya, ada sosialisasi dan sebagainya. Kemudian perluasan akses terhadap infrastruktur digital, oke. Nah, serta pemberian insentif bagi UMKM. Ada sih ini pada prakteknya insentif dari segi pajak pajak ya untuk UMKM bisa lebih ringan. Tapi
yang secara realnya misalnya untuk pembantuan dari segi real keuangannya gitu kan, misalnya di per bulan dikasih berapa itu kan belum ada tuh. Jadi ya saya rasa ini bisa jadi solusi lah begitu kan untuk riset saya seperti itu. Oke, eh, oke, sebelum lanjut ke slide selanjutnya, sebenarnya metode-metode yang ada gitu ya, baik yang Arial ataupun STAR, nanti saya jelaskan juga, itu hanyalah sebagai panduan ataupun pedoman ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian punya kekreativitasan tersendiri, itu pun juga oke gitu, selama strukturnya masih masuk ya, kayak tadi pendahuluan, isi, kemudian juga penutup. Di sini pedoman ini tuh hanya untuk teman-teman biar gak bingung gimana cara nyusunnya. Kemudian mungkin em, harus masukin bukti-buktinya di mana, maksudnya data-data atau risetnya tuh di mana gitu. Jangan nanti tiba-tiba ada di akhir, terus kesimpulan tiba-tiba di tengah, di gitu-gitu kan. Jadi eh, biar teman-teman bisa ada panduannya, tapi kalau misalkan mau dibungkus dengan kekreativitasan masing-masing, itu juga masih oke gitu. Oke, teman-teman, selanjutnya kesalahan-kesalahan umum nih. Biasanya, karena gini, karena kan esai, yang namanya esai itu kan eh, biasanya singkat ya. Singkat bukan berarti mudah. Justru singkat itu adalah tantangan tersendiri buat kita karena biasanya orang yang menulis esai itu em, pembaca itu akan melihat bagaimana si penulis bisa merangkum atau merangkai kata-kata seefisien mungkin dalam kata atau halaman yang mereka tentukan. Jadi misalnya dalam sekitar 400 kata, gimana cara dia bisa memaparkan dalam kata-kata yang seefisien mungkin agar si pembaca juga bisa ngeh gitu, bisa tahu, oh ini loh maksudnya, oh ini loh datanya, oh ini loh solusi yang dia kasih gitu. Gitu. Oke, selanjutnya ya makanya jadi kadang kesalahan-kesalahan umum ini melebihi maksimum kata atau halaman. Karena mungkin beberapa orang itu berpikir bahwa yang banyak itu adalah yang lebih baik. Tapi itu tidak, teman-teman. Jadi kalau misalkan melebihi maksimum atau kata dari si kriteria yang diberikan, itu bisa kita skip gitu loh. Bisa di skip sama juri atau si pemeriksa beasiswa misalnya atau pemeriksa lomba gitu. Jadi em, alangkah lebih baiknya kalian bisa lihat kriterianya itu dengan teliti ya, berapa kata atau berapa halaman. Kalau nggak jelas tanya aja ke panitianya gitu kan. Eh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saltik menandakan ketidakseriusan. Saltik ini padanan kata dari typo ya. Jadi salah ketik. Salah ketik saltik itu eh, bisa kita nilai sebagai ketidakseriusan gitu loh. Walaupun mungkin data-datanya akurat gitu kan, terus mungkin topiknya em, menarik atau ya temanya yang diambil menarik gitu, tapi banyak typonya, banyak eh, huruf besar huruf kecilnya yang nggak sesuai gitu kan, itu bisa kita kira oh ini orang kayaknya nggak serius gitu kan, atau asal-asalan atau nyoba-nyoba doang gitu, itu kan kita kita nilai semuanya gitu. Jadi ini kesalahan-kesalahan umum biasanya kan. Kemudian yang ketiga, bahasan keluar dari topik. Nah, ini eh, kadang mungkin saking excitednya ya, teman-teman nyari riset kemana-mana dari A sampai Z, dicari semua, terus dimasukin semua. Nggak gitu. Jadi, boleh mungkin nyerempet-nyerempet misalnya bahas topik A, nyerempet-nyerempet ke topik B, tapi ada hubungannya gitu. Yang penting kan ada hubungannya gitu. Kalau nggak ada hubungannya, ya untuk apalah dibahas gitu, tidak tidak usah begitu kan. Eh, apa namanya, bukan berarti dalam esai itu kita harus bisa memberikan semua yang kita tahu gitu. Tapi justru yang lebih baik adalah yang sesuai dengan dan relevan gitu sama topik yang ada. Kemudian selanjutnya EYD-nya kacau ya. Imbuhannya, kemudian mungkin tiba-tiba jadi nggak baku tulisannya gitu-gitu. Gitu biasanya kalau misalkan esai ilmiah pun itu harus ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang sifatnya ilmiah juga. Karena
itu tadi kan berdasarkan riset, kemudian berdasarkan penelitian. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan apapun ya selain esai juga kalau teman-teman nulis yang tentang ilmiah harus ada kalimat-kalimat yang menandakan itu ilmiah juga. Kayak tadi di awal tuh ada kata disrupsi gitu kan, gitu. Jadi boleh teman-teman mungkin pelajari lebih lanjut kata-kata ilmiah itu juga bisa untuk mendukung ya, mendukung esai-esai kalian. Oke, selanjutnya di sini ada pentingnya menulis esai ilmiah yang berkualitas. Kalau PPT-nya nggak keluar lagi, tolong dikasih tahu ya. Pentingnya menulis esai ilmiah yang berkualitas. Oke, em, dulu saya juga kayak mikir, kenapa sebuah esai itu dijadikan syarat untuk terima beasiswa misalnya? Kenapa bahkan esai juga diperlombakan gitu kan? Kenapa nggak yang kayak berat sekalian misalnya menulis apa ya, menulis karangan eh, artikel ya, dilombakan di Sinta 1, 2, 3 misalnya. Itu esai gitu. Ya ujung-ujungnya saya dapat maknanya karena eh, sesuatu yang panjang, belibet atau banyak itu belum tentu bisa buat kita berpikir kritis gitu ya. Bahkan dengan esai aja, karena esai itu kan singkat ya, agak lebih singkat lah daripada yang lain gitu. Jadi eh, gimana tadi itu gimana caranya kita bisa menuangkan, gimana cara kita bisa memberikan, mengesankan bahwa pemikiran kita tuh kritis di hadapan para pembaca dengan kalimat-kalimat yang kita tuangkan sesingkat mungkin gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini juga salah satu hal yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian mengasah keterampilan menulis. Udah tentu ya, karena menulis esai yang kelihatannya simpel, tapi ternyata nggak sesimpel itu. Buktinya ada yang nggak keterima beasiswa karena esainya acak-acakan, ya kan. Jadi menulis ini juga salah satu hal basic yang bisa melatih ini ya kemampuan kita gitu. Kemudian meningkatkan kemampuan penelitian. Ini khususnya untuk yang esai ilmiah karena tadi riset itu perlu gitu. Bahkan eh, di dalam dunia apapun ya, kalau misalkan kalian mungkin mau melanjutkan ke dunia karir, terus mungkin em, kalian eh, apa namanya, bahkan nggak nyampe dunia karir aja, misalnya kayak misalnya hubungan kita dengan pasangan kita harus riset dong dia itu seperti apa ya kan. Masa masa iya tiba-tiba kita kenalan terus kita gak riset dia siapa ini tuh. Jadi kemampuan meneliti seseorang, meneliti sebuah tokoh, meneliti sebuah peraturan, meneliti apapun itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Jadi eh, esai ini bisa bisa sebegitunya penting untuk mendukung atau menunjang kita dalam meneliti atau meriset. Selanjutnya yaitu mempersiapkan untuk tantangan akademik. Oke, ini mungkin lebih ke kalau teman-teman mau melanjutkan ke dunia misalnya karirnya sebagai dosen atau guru ya di bidang akademik, ini sangat-sangat dibutuhkan karena pasti kan banyak nulis ya, banyak bikin artikel, apa publish jurnal, terus macam-macam ya proceeding dan lain sebagainya. Jadi ini bisa menjadi basic kalian menulis untuk di bidang akademik. Oke, selanjutnya ini metode yang kedua ya. Tadi kan metode AREL ya, sekarang metode STAR. Nah, bedanya apa metode AREL sama metode STAR? Tapi sebenarnya nggak hanya dua ya kalau metode itu, ada banyak. Sekali lagi saya bilang ada banyak, tapi yang mungkin lebih menurut saya lebih oke dipakai itu adalah dua metode ini, Ariel dan Star. Kalau Star ini lebih ke esai yang sifatnya naratif ya, teman-teman. Jadi yang misalnya kayak eh, apa untuk menunjukkan pengalaman kita tuh udah seberapa banyak dan apa solusi yang bisa kita berikan dari adanya pengalaman kita itu gitu. Sebenarnya lebih ke motivation letter juga bisa pakai metode ini. Yang pertama situation atau situasi, T-nya task atau tugas, A-nya action atau aksi, dan R result atau hasil ya. Nah, ini yang pertama situation. Ini murni eh, salah satu contoh esai yang saya gunakan pas saya
lulus ya teman, lolos beasiswa ya teman-teman ya. Karena eh apa namanya? Karena di sini waktu itu tuh beasiswanya di ruang lingkupnya adalah kepemimpinan dan kewirausahaan gitu. Jadi saya menyesuaikan latar belakang jiwa kepemimpinan saya gitu dengan si jiwa entrepreneurship ya atau kewirausahaan. Nah, sebagai pembuka narasi isai, kamu perlu memperkenalkan situasi dan latar belakang yang relevan dengan topik dan ruang lingkup esai. Untuk menarik perhatian membaca, dapat kamu awali dengan quotes atau kalimat unik lainnya yang sekiranya dapat membuat pembaca tidak ingin berkedip ketika membaca tulisan kamu. Jadi awalnya tadi ya saya bilang harus ada hooknya gitu, ada hal atau ada kata-kata awal yang membuat orang lain tuh penasaran gitu. Di sini kan jiwa kepemimpinan bukanlah hal yang sepele. Kenapa? Karena menurut saya jiwa kepemimpinan bukan hanya harus ada di dalam jiwa seseorang yang bisa memimpin, tetapi bla 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 gitu kan. Di sini kan ada kalimat bukanlah hal yang sepele gitu. Berarti kan kenapa nih? Apa yang membuat dia berpikiran seperti itu gitu kan? Saya mau menunjukkan hal itu pada saat itu gitu. Nah, itu situasinya gitu kan. Terus sebenarnya agak panjang sih waktu itu esai saya, tapi ya kan nggak mungkin saya masukin semua di sini ya. Jadi ini salah satu contohnya aja. Task yaitu tugas. Setelah memaparkan latar belakang dan situasinya, kamu harus menjelaskan mengenai tugas atau tantangan yang dihadapi akan seperti apa. Intinya singkat cerita baru-baru ini saya diamanatkan untuk menjadi ketua pelaksana dalam acara open recruitment. Jadi apa nih tugasnya gitu? Apa yang kita lakukan? Posisi kita berada di posisi yang seperti apa gitu. Contohnya, kemudian uh, actionnya. Pada bagian ini biasanya pemaparan akan lebih panjang. Kamu bisa menjelaskan aksi apa yang telah kamu lakukan, prestasi-prestasi yang telah kamu capai, dan usaha kamu dalam membungkus permasalahan yang sedang kamu hadapi. Contohnya, karena tadi kan saya diberikan tugas istilahnya s- harus memimpin beberapa rekan yang lebih senior dari saya. Itu kan berat ya, maksudnya ya kita kan pasti ada inilah ya, ada gap antara kadang-kadang ada gap gitu karena kan eh, apa senior gitu kan biasanya mereka yang lebih berpengalaman, sedangkan kita yang ditunjuk gitu kan jadi ketua. Nah, itu gimana tuh cara saya menghalaunya atau menghadapinya gitu. Terus di sini action yang saya lakukan adalah acara pun berlangsung dengan maksimal, namun ada beberapa kendala yang kami alami. Salah satunya miskomunikasi nih. Pada saat itu saya ceritalah ada miskomunikasi dan lain sebagainya. Tapi walaupun begitu, kami dapat mengatasinya dengan cara menyatukan pikiran dan berdiskusi dengan kepala dingin gitu. Jadi kita kasih tahu, oh kita posisinya sulit gitu kan. Kita juga menggambarkan gitu. Realistis aja lah gitu kan, istilahnya memimpin yang lebih senior gitu kan. Terus eh, tapi waktu itu ada masalah gitu udah memimpin apa yang lebih tua terus tiba-tiba ada masalah lagi gimana nih cara menghadapinya. Ya, gitu kan terus saya jelaskan bla 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 ini nggak sesimpel ini ya tapi ya panjang lah gitu cuman ini contohnya aja bagian contohnya aja gitu. Oke, terus setelah itu gimana hasilnya? Apa eh, apa namanya hasil atau konsekuensi dari tindakan yang diambil gitu. Hasil dapat berupa pencapaian positif, pelajaran yang diperoleh atau dampak dari tindakan yang diambil. Itu semua saya jadikan pelajaran dan pengalaman agar ke depan lebih baik lagi. Satu pelajaran yang bisa saya ambil yaitu pemimpin bukanlah hal yang mudah dan juga bukan berarti kita harus menjadi orang yang paling benar di segala hal. Sejatinya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengarkan pendapat orang lain, menerima risiko yang terjadi dan merangkul timnya dengan baik. Kita tulis lah ya kayak istilahnya kayak refleksi-refleksi yang telah kita dapatkan gitu. Ini saya singkat aja ya karena kita utamanya kan esai ilmiah ya. Tapi metode STAR ini siapa tahu teman-teman Biasanya biasanya esai naratif yang sifatnya seperti ini gitu yang pakai metode STAR ini digunakan untuk yang beasiswa gitu. Jadi ini tambahan ilmu aja lah. Oke, selanjutnya ini ada penutup esai. Nah, tadi kan balik lagi yang saya bilang bi- eh, metode-metode yang ada itu tuh sebenarnya hanya
panduan atau pedoman aja gitu loh. Kalau kalian mau tambahin lagi, karena ini waktu itu esai yang saya gunakan untuk beasiswa, jadi saya mau menekankan atau memberi penegasan ulang di awal, di akhir maksudnya, penegasan ulang di akhir, bahwa saya loh kandidat yang cocok untuk bisa mendapatkan beasiswa ini karena itu tadi bla 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 gitu kan. Oke, terus juga gabung-gabungin dengan ruang lingkup yang kalian dapatkan, yang ada maksudnya yang dikasih sama panitia gitu kan, bidang waktu itu bidang kepemimpinan dan bidang kewirausahaan. Seperti itu. Kemudian ini beberapa keunggulan metode AREL dan STAR ya. Yang pertama, struktur yang jelas. Yang kedua, membuat esai terlihat lebih meyakinkan. Yang ketiga, mempermudah pembaca memahami alur pemikiran penulis. Gitu. Jadi ini sedikit insight aja ya, sedikit wawasan buat kalian. Bahwasanya kalau misalkan kalian banyak menulis, kemudian banyak meriset dan banyak juga ketemu orang, maksudnya tahu gitu loh orangnya seperti apa, yang dia tulis seperti apa, maka kita bisa membaca alur pemikiran dia gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat tulisan dia itu mungkin urutan, terus em, apa namanya sesuai dengan struktur, itu bisa jadi orangnya pemikirannya tuh struktural, orangnya tertata gitu, rapih gitu ya. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian lihat tulisan dia, misalnya banyak typonya, acak-acakan, kesimpulannya di mana, awalnya di mana, gitu-gitu, itu bisa jadi mungkin orangnya mungkin ya bisa dibilang nggak serius atau agak asal-asalan kayak gitu. Jadi eh, kita bisa menilai orang tuh dari tulisan mereka gitu. Karena saya kasih insight juga ya untuk di dalam dunia karir saya sejauh ini, saya sangat memakai hal itu gitu. Karena kan saya ketemunya klien gitu kan. Nggak tiap kali klien itu harus bisa saya baca eh, apa namanya orangnya harus bisa saya baca satu persatu gitu. Tapi saya harus bisa membaca orang dengan cepat karena kita kan dalam berbicara atau berkomunikasi lewat tulisan maupun lisan itu kan kita nge-treat orang tuh beda-beda ya gitu. Jadi kita harus bisa menilai orang tuh dengan cepat. Nah, gimana cara menilai orang dengan cepat? Salah satunya yaitu ketika kita berkomunikasi dengan dia baik secara lisan maupun dengan tulisan gitu. Jadi skill menulis ini sangat-sangat penting gitu ya. Karena dia bisa kemana-mana gitu, bisa tiba-tiba kita harus riset ini itu, terus kita dapat ilmu lain gitu loh. Jadi banyak manfaatnya untuk kalau kalian suka menulis. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis esai. Yang pertama, pahami persyaratan dan kriteria esai. Kedua, yang pertama dulu ya, pahami persyaratan dan kriteria esai. eh karena banyak juga maunya ikut ikut lomba gitu, maunya ikut-ikut beasiswa, tapi persyaratan tuh nggak dibaca gitu kan, nanyanya berulang-ulang gitu sampai mepet-mepet hari eh baru ngeh, oh ternyata nggak boleh ini nggak boleh itu misalnya persyaratannya. Terus kriterianya nggak dibaca dengan jelas gitu. Kalau misalkan ada yang nggak jelas, karena memang di poster misalnya kita ikut lomba nih, terus misalnya di poster nggak ada tulisan yang bisa membantu kita paham gitu. Ya tinggal tanya aja gitu, jangan malas bertanya juga ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ikut lomba-lomba gitu. Ini sebagai salah satu tips and tricks juga ya untuk kalian ikut lomba nasional maupun internasional. Kemudian selanjutnya buat outline-nya. Jadi kayak bikin framework-nya dulu. Di paragraf pertama tuh saya mau nulis apa sih gitu loh. Kayak misalnya metode AREL. Argumen argumen saya tuh mau apa gitu kan. Kalau saya tadi argumennya eh, gagasan ide pikirannya tuh gagasan pokoknya itu adalah UMKM tuh harus bertransformasi digital gitu. Itu kan tidak bakunya ya. Saya tuh mau nulis tentang itu loh gitu. Nah, terus nanti dikembangkan gitu. Jadi nggak selalu tulisan itu eh, bisa langsung seberkembang itu kita tulis gitu. Tapi setidaknya ada outline-outline-nya gitu. Jadi apa apa reasoningnya, terus paling biasanya mungkin kalau misalkan outline itu bikin aja dulu satu satu kalimat atau satu kalimat tiap paragraf satu kalimat gitu.
Gitu ya teman-teman, itu outline-nya. Terus selanjutnya uraikan setiap poin. Di sini eh oh iya, oke. Oh, waktunya sudah habis ya. Oke, oke, saya sedikit lagi ya. 5 menit lagi deh, nanti baru ketanya jawab ya. eh apa uraikan setiap poin gitu. Terus jelas dan persuasif, meyakinkan para pembaca esai eh dengan metode-metode yang ada, terus juga proofreading ya. Proofreading ini sebenarnya penting, sebenarnya hal yang penting karena kita jangan malu untuk apa namanya, diberikan koreksi ataupun diberikan saran masukan dari orang lain. Jadi proofreading ini setelah kita tulis, kita harus bisa menemukan orang yang kita percaya untuk membaca ulang dan mengkoreksi esai kita gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian belum ada misalnya orang-orang yang dapat dipercaya untuk mengkoreksi esai kalian, temukanlah kalau komunitas-komunitas yang sifatnya mendukung gitu ya teman-teman. Oke, ini udah mau terakhir kok, panitia. Bersabar ya sebentar. Ini ada quotes dari saya biar buat penyemangat aja teman-teman ya. Ini salah satu waktu itu saya lolos beasiswa karena saya belajar esai ini dapat 8 juta per tahun ya kan untuk kuliah gitu. Terus quotes-nya, if people cannot write well, they cannot think well gitu. Jadi sepenting itu dalam menulis, kalau kalian mau mengasah pola pikir kalian, rajin-rajinlah menulis ya teman-teman. Oke, terakhir saya orangnya terbuka teman-teman. Kalau teman-teman mau berdiskusi lebih lanjut, bisa mungkin DM saya. Terus kalau misalkan dari segi profesional, saya sering posting juga karir saya di LinkedIn. Terus kalau misalkan teman-teman ada mau kolaborasi dengan saya, bisa lewat email. Dan saya juga punya YouTube. Gitu aja. Lebih lanjut bisa scan barcode. Nanti PowerPoint-nya juga saya share ke panitia untuk ke peserta ya, teman-teman. Seperti itu saja. Terima kasih. Apabila ada mau diskusi lebih lanjut, mari kita ke sesi Q&A. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Falda atas materinya. Materinya keren banget, daging banget, dan pastinya bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Nah, untuk memperluas lagi pemahaman kita terhadap materi tadi, kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau bisa juga langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Oke, udah ada yang raise hand nih. Mungkin kita mulai dari ya, dipersilahkan untuk bertanya. Ada Kak Serly Gustin Pratiwi, dipersilahkan untuk bertanya. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena terkendala jaringan. Sebelumnya aku mau terima kasih kepada Kak Valda atas materinya. Tadi juga kan aku lihat Kak Valda berpengalaman sebagai juri esai ya Kak. Nah, aku mau nanya, apa sih Kak kesalahan-kesalahan peserta pada saat presentasi di final lomba? Dan gimana solusi terhadap kesalahan-kesalahan tersebut? Lalu aku juga mau tanya, selain percaya diri sama paham isi esainya, ada insight lain nggak sih Kak yang ternyata sangat berpengaruh gitu terhadap penilaian? Cukup dari aku, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pada Kak Valda, apakah ingin ditampung dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab?
Boleh. Maaf kakak, suaranya putus-putus. Apakah pertanyaannya mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Boleh ditampung dulu. Ditampung dulu. Baik. Kepada peserta yang ingin bertanya, boleh banget nih raise hand. Atau kalau malu boleh di kolom chat bertanya teman-teman. Oke, ada yang raise hand lagi nih Kak. Boleh Kak Dwi Oktaviani, saya persilakan untuk bertanya. Oke, makasih ya Kak. Izin bertanya sebelumnya ke Kak Valda. Saya sendiri kebetulan sama satu background dengan Kakak, yaitu dari Fakultas Hukum ya Kak. Nah, saya pengen bertanya Kak, kalau apa sih kayak ciri khas dari esai hukum sendiri gitu Kak? Misalkan di sama satu jenis esai dengan esai-esai lainnya kayak esai bidang kewirausahaan gitu. Misalnya di esai inovasi ataupun esai deskriptif gitu. Nah, apa sih ciri khas ataupun apanya ya dari esai hukum gitu? Karena aku sendiri kayaknya perhatiin kalau esai hukum itu uh, sedikit berbeda, berbeda banget dari jenis esai-esai lainnya. Jadi mungkin aku minta sekalian tipsnya kayak esai hukum sendiri itu kayak gimana sih Kak bidang hukum? Oke, itu saja Kak. Cukup jelas. Oke, baik. Makasih ya Kak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, Kak, ini ada yang bertanya juga nih di kolom chat. Aku bacain nih ya. Halo, selamat siang Kak. Kenalin, aku Raihan Nafifah Reza. Izin bertanya Kak, sebelumnya aku pernah ikut lomba esai ilmiah. Setelah result diumumkan, tim aku mendapat feedback dari reviewer Kak. Salah satu poin feedback yang aku notice yaitu gaya penulisan esaiku terlalu teknis sehingga lebih menyerupai karya ilmiah dibanding esai kompetensi. Menurut Kakak, seberapa proporsi optimal dalam penggunaan kata-kata ilmiah dengan penggunaan kata-kata yang bersifat opini kita sebagai penulis? Nah, Kak, karena udah 3 pertanyaan nih, mungkin dicukupkan pertanyaannya dan kepada Kak Valda, saya persilahkan untuk menjawab. Ya. Oke. Terima kasih ya pertanyaannya untuk 3 orang pertama penanya. Keren-keren dan kritis juga ya. Dan berarti maksudnya memperhatikan gitu loh. Apa tuh kesalahan saya agar nanti mungkin ke depannya tidak terulang gitu kan. Tadi untuk ini ya saya tertarik untuk jawab pertanyaan yang nomor 2 dulu dari Mbak Dwi Oktaviani ya. Ciri khas dari esai hukum. Oke, kalau esai hukum itu sendiri, iya mungkin berbeda ya dari yang misalnya mungkin esai inovasi atau apa esai bisnis kewirausahaan gitu. Karena hukum itu biasanya poinnya atau kunci utamanya itu ada di argumen kita tentang norma-norma ataupun peraturan-peraturan gitu, Mbak Dwi ya. Jadi eh, apa namanya ciri khasnya itu biasanya kita membahas tentang peraturan-peraturan atau mungkin memperbandingkan antara peraturan lama dan peraturan baru, peraturan yang khusus dengan peraturan umum seperti itu. Jadi eh, argumennya itu seputar eh, fakta-fakta ataupun peristiwa-peristiwa hukum yang didukung dengan norma-norma. Biasanya kalau Mbak Dwi belajar di Fakultas Hukum kan ada ini ya, ada namanya Das Sein dan Das Sollen.
Nah, itu tuh nanti dasain tuh kayak hal yang dasarnya apa, dasolunnya itu yang terjadi di lapangannya seperti apa gitu. Jadi biasanya akan akan berkutat di seputar hal-hal itu gitu Mbak Dwi. Itu ciri khasnya gitu ya. Gitu. Oke, terus tadi eh yang ketiga, yang ketiga ya tadi saya agak lupa nomor pertama pertanyaan, nanti tolong dibantu ya panitia ya. Yang ketiga dari siapa tadi, Mas Raihan ya. Seberapa proporsi optimal dalam penggunaan kata ilmiah dengan penggunaan kata-kata yang bersifat opini kita sebagai penulis? Oke, terima kasih Mbak Dwi. Jadi gini, Mas Raihan, kalau untuk kita kan misalnya nulis esai ilmiah itu ya bukan berarti semuanya itu pakai kalimat-kalimat ilmiah sehingga orang awam tidak mengerti gitu kan. Apalagi kalau misalkan esainya itu diangkat dari sebuah penelitian yang dari segi sains yang ada labnya gitu kan. Eh, Sebisa mungkin seimbang ya, jangan jangan semuanya pakai kalimat-kalimat ilmiah karena benar nanti takutnya jadi kayak eh, karya ilmiah gitu ya, bukan esai kompetisi. Karena harus ada hal-hal yang sifatnya opini, eh, dan itu bukan harus selalu pakai kata ilmiah gitu. Opini ya opini kita aja gitu, biar 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 kesannya itu dibaca natural gitu loh Mas Raihan. Kalau kalau mungkin proporsi optimal ya. Sebenarnya data yang harus lebih ditonjolkan adalah argumen kita. Kalau misalkan hanya sebuah fakta, hanya sebuah riset, itu mungkin masuknya bukan bukan jadi esai yang bisa diperdebatkan. Tadi saya bilang kan, jadi harus ada argumen atau opini yang mendukung si fakta itu. Justru harusnya lebih banyak opini-opini kita seperti itu. Proporsi optimalnya adalah lebih banyak kata yang bersifat opini. Gitu Mas Rehan. Ya mungkin kalau misalkan pakai persenan sekitar kalimat opininya itu ya, eh 60%, 40% lah gitu. Opininya 60%, fakta-faktanya 40%. Gitu ya. Oke, terus tadi yang nomor 1 dari Mbak Sherly ya, tolong bisa diulang pertanyaannya, tadi agak putus-putus soalnya. Sorry ya. Panitianya aja atau Oke, Hmm. saya izin mengulang pertanyaan dari peserta nomor 1. Hmm. Apa kesalahan peserta pada saat final lomba terkait mempresentasikan esai tersebut? Dan Oke. gimana sih solusinya terhadap kesalahan tersebut? Seperti itu, Kak. Oke, oke, oke. Oke, ini dari Mbak Sherly ya. Apa kesalahan presentasi saat final lomba? Hmm, oke, biasanya memang ada sih. Kayak misalnya waktu itu tuh saya jurinya itu, jadi mereka tuh bikin esai dulu, terus mereka mempresentasikan dengan cara eh, public Halo. speaking nanti. Dengan cara mengedepankan public speaking mereka begitu kan. Nah, em, kesalahan-kesalahan yang pertama biasanya eh, kadang peserta itu tuh ada yang pertama ya, ada yang bahkan agak keluar topik dari apa yang mereka tulis gitu. Kadang saya juga heran ini eh, apakah benar mereka yang nulis gitu kan? Karena kan kalau misalkan tulisan doang sebenarnya, misalnya dia ikut lomba esai terus tulisan doang, bisa jadi itu dibuatin gitu kan. Jadi itu pertama. Jadi maksudnya tidak tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka tulis gitu. Itu kan aneh ya. Jadi ya itu kesalahan-kesalahan yang biasanya muncul gitu. Eh, Cara menghalaunya atau cara handle-nya, cara eh, agar tidak salah seperti itu, ya berarti riset baik-baik. Kalau misalkan pun kadang misalnya kita dalam mempresentasikan mungkin ngeblank ya, karena gugup atau nervous lah gitu, mungkin ngeblank gitu. Ya usahakan banyak banyak baca, banyak wawasan biar nanti dalam mempresentasikan tuh kita bisa mengkait-kaitkan atau menghubung-hubungkan mana yang eh,
bisa kita angkat ataupun bisa kita sampaikan dalam presentasi kita gitu. Itu apa namanya? Itu salah satu cara menghalaunya gitu ya. Kalau kesalahan-kesalahan lainnya dalam presentasi sejauh ini itu aja sih, maksudnya yang kayak fatal banget lah ya gitu. Tapi kalau misalkan tadi kan Mbak Sherly bilang selain percaya diri ya, biasanya sih orang eh, karena gugupnya itu sih, jadi mereka agak ngeblank kadang gitu. Nah, jadi untuk cara mengatasinya ya banyakin wawasan, terus kalau misalnya ngeblank jadi bisa biar disambung-sambungkan gitu loh antara riset yang ada terus opininya seperti apa. Gitu sih Mbak Sherly. Oke, mungkin ada pertanyaan lain atau ada tanggapan dari penanya? Oke, gimana nih para peserta yang bertanya? Mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Kak Valda tuh katanya. Oke. Nah, karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat untuk pemateri. Kepada operator kami persilahkan menampilkan sertifikatnya. Oke, sambil menunggu, teman-teman keren banget ya pertanyaannya. Kayaknya udah pada paham banget ya tentang esai. Ada yang udah pernah ikut lomba, bahkan sampai presentasi gitu ya teman-teman. Mantap sih, keren. Nah, selanjutnya ini sesi penyerahan sertifikat untuk pemateri. Oke, ini boleh difoto dulu ya, operator. Dan Kapalda boleh siap-siap nih, kita foto dulu. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kapalda dan juga operator. Baik, teman-teman. Selanjutnya akan ada challenge nih buat kalian. Ada yang tahu nggak challenge-nya apa? Oke, ini dia challenge ketentuannya. Disimak baik-baik ya, teman-teman. Ketentuan challenge esai Trust Insight 1 2026. Konsep utama. Jadi challenge essay ini bersifat wajib diikuti oleh seluruh peserta Trust Insight 1. Menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat peserta. Esai akan diseleksi langsung oleh TPH dari Departemen Riset Interdisipliner. 3 karya esai terbaik akan mendapatkan reward berupa saldo e-wallet. Nah, di sini mekanisme seleksinya. Sifat dan isi tulisan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian tema, kreativitas, dan inovasi. Tulisan harus relevan dengan tema yang diangkat dan mampu menjawab permasalahan yang dibahas secara jelas. Gagasan yang disampaikan bersifat kreatif, orisinal, dan menawarkan solusi yang inovatif terhadap permasalahan. Lalu ada petunjuk teknis pengetikan dan penulisan. Yang pertama, naskah esai diketik maksimal 10 lembar. Sudah termasuk daftar pustaka dan hasil Turnitin. Yang kedua, tema esai inovatif dan judul dibebaskan. Ketiga, judul terdiri dari maksimal 20 kata. Yang keempat, esai diketik dengan ketentuan ukuran font judul 14, ukuran font isi 12, jenis huruf Times New Roman, paragraf rata kanan kiri atau justify, margin atas 3,
bawah 3, kiri 4, kanan 3. Kertas ukuran A4. Yang kelima, naskah esai berisi 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Yang keenam, sumber referensi baik buku, jurnal, surat kabar, atau sumber lain harus dicantumkan dalam daftar pustaka dengan format APA Style. Yang ketujuh, penggunaan tata bahasa dan ejaan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan EYD. Yang kedelapan, mencantumkan bukti Turnitin plagiasi maksimal 15% dan AI Detect maksimal 15%. Nah, itu dia ketentuan challenge-nya. Seru banget nggak sih bisa praktek langsung dari ilmu yang tadi kita pelajari? Jangan lupa dikerjakan ya teman-teman. Semangat! Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung sesi Trust Insight 1 hari ini. Dari materi yang disampaikan, kita bisa mengambil beberapa poin penting, yaitu esai ilmiah adalah esai yang dibuat berdasarkan riset atau penelitian ilmiah. Lalu jenis-jenis esai ilmiah itu ada deskriptif, ekspositori, argumentatif, analitis, komparatif, dan kritis. Lalu metode menulis esai yang tadi dijelaskan ada AREL dan STAR. Keunggulan metode tersebut, strukturnya jelas, meyakinkan, mempermudah pembaca memahami alur pemikiran penulis. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam esai, yaitu persyaratan dan kriteria, lalu membuat outline, dan uraikan setiap poin, jelas dan persuasif, lalu meyakinkan para pembaca, dan juga proofreading. Nah, terima kasih banyak kepada Kak Valda atas ilmu dan insight yang diberikan. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dengan sangat baik. Semoga apa yang kita dapat hari ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi juga bisa benar-benar kita terapkan ke depannya. Saya, Wulan Andini Nurrohmah, sebagai moderator, mohon undur diri. Mohon maaf apabila selama memandu terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan kembali oleh MC. Kepada MC, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Valda yang sudah berbagi banyak ilmu baru terkait kepenulisan esai dan juga Kak Ulan yang sudah memandu jalannya sesi materi dengan sangat baik nih. Oke, menurut kami gimana nih Kak tadi pemaparan materi dari pemateri kita yang keren banget hari ini? Wah, menurut aku materi yang disampaikan itu bermanfaat dan membuka wawasan baru, khususnya dalam memahami teknik penulisan esai yang baik. Selain itu juga penjelasan mengenai tata cara, penyusunan ide, membuat kerangka, hingga mengembangkan argumen yang disampaikan itu secara jelas dan mudah dipahami. Terima kasih ya Kak Valda. Selain itu aku juga lihat kalau contoh-contoh yang diberikan itu dapat membantu memahami penerapannya secara langsung. Oke, terima kasih juga ya. Oke. Oke teman-teman, supaya mungkin atmosfernya makin santai dan interaktif juga kali ya, kita masuk ke sesi berikutnya teman-teman, yaitu ice breaking yang akan dipandu oleh Saudara Raihan. Kepada Saudara Raihan, kami persilahkan. Oke, MC, terima kasih atas waktu juga kesempatannya. Suaraku terdengar ya? Terdengar nggak suaraku? Aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman peserta Trust Insight 1 tahun 2026. Gimana nih kabar teman-teman semua? Aku harap teman-teman semua masih semangat ya dalam mengikuti acara Trust Insight 1 kali ini. Nah, sebelum kita lanjut, pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Izinkan aku memperkenalkan diri aku sendiri. Kenalin, aku Raihan Afifah Reza Putra Ramadan yang akan menjadi host di sesi ice breaking kali ini. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita have fun, aku mau nanya dulu nih, kira-kira gimana nih kesan teman-teman semua setelah mendengar materi tadi? Aku mau dong teman-teman spam atau kirimkan satu emot atau satu kata yang mewakili perasaan teman-teman semua di kolom chat. Seru, nice.
Ya, aku juga setuju ya. Menurut aku juga materi tadi sangatlah insightful dan juga sangat menginspirasi kita. Dan juga pematerinya yaitu Kak Valda nggak juga kalah keren dan juga yang pastinya menginspirasi kita semua untuk membuat esai kita sendiri dengan lebih baik ke depannya. Oke, langsung aja aku akan menjelaskan peraturan dan juga game ice breaking yang akan kita mainkan hari ini. Oke, nice, sudah kelihatan ya layarnya. Oke teman-teman, jadi nama ice breaking kali ini adalah IMGG atau Indonesia's Monuments Guessing Game. Jadi di sini teman-teman akan diberikan sebuah potongan gambar yang menggambarkan sebuah monumen yang ada di kota-kota Indonesia. Tugas teman-teman adalah menebak apa nama monumen tersebut dan juga kira-kira di mana nih letaknya. Dan teman-teman punya waktu sekitar 18 detik untuk menjawab langsung di kolom chat, yaitu tadi jawabannya. Dan waktu 18 detik itu akan dimulai setelah slide potongan gambar ditampilkan. Oke, apakah teman-teman siap? Boleh dong reaction-nya gitu di kolom chat. Nice. Udah pada siap ya buat have fun? Oke, langsung aja kita mulai. Untuk gambar yang pertama, clue-nya adalah legenda Roro Jongrang. Menurut teman-teman, apa nih nama bangunan tersebut, nama monumen tersebut, dan juga kira-kira letaknya di kota mana? Boleh teman-teman langsung aja taruh jawabannya di kolom chat. Oke, nice. Udah banyak yang jawab ya. Oke, aku hitung mundur ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, time's up. Waktu habis. Kita akan langsung reveal jawabannya sama-sama. 1, 2, 3. Jawabannya adalah Candi Prambanan yang terletak di daerah istimewa kota Yogyakarta. Selamat buat teman-teman yang udah bisa jawab. Dan buat teman-teman yang belum jawab atau belum bisa jawab, tenang aja, masih ada gambar berikutnya kok. Kita langsung aja ke gambar berikutnya. Let's go. Oke, untuk gambar berikutnya, clue-nya adalah sumbu filosofi. Waktu udah berjalan, dan kira-kira apa nih nama monumennya dan letaknya di mana nih teman-teman? Mungkin teman-teman pernah lihat gitu potongan gambarnya, atau mungkin pernah ke sana ya secara langsung. Oke, waktu udah habis, time's up. Kita langsung aja ke jawabannya sama-sama. 1, 2, 3. Jawabannya adalah Tugu Yogyakarta yang terletak di daerah istimewa kota Yogyakarta. Selamat buat teman-teman yang udah berhasil menjawab dan yang belum bisa berhasil menjawab. Masih ada gambar berikutnya, tenang aja. Oke, kita langsung naik saja ke gambar berikutnya. Let's go. Oke, waktu udah berjalan, kira-kira di mana nih clue-nya? Di mana nih letaknya dan juga apa nama bangunannya tersebut? Silakan teman-teman bisa langsung jawab di kolom chat. Nice. Oke teman-teman, waktunya udah habis. Dan seperti biasa, kita langsung saja reveal jawabannya bareng-bareng. 1, 2, 3. Jawabannya adalah Monas yang terletak di kota Jakarta. Oke, sekali lagi selamat buat teman-teman yang udah bisa berhasil menjawab. Dan yang belum bisa menjawab atau belum menjawab, boleh masih ada kok gambar berikutnya. Oke, kita langsung aja ke gambar berikutnya. Let's go. Oke, clue-nya ada di layar dan mungkin teman-teman udah sangat familiar dengan monumen ini ya, atau bahkan pernah ke sana secara langsung dan mungkin ngambil picture di depan monumen tersebut. Langsung aja dijawab.
Oke, kita akan langsung reveal jawabannya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah patung Suro dan Boyo yang terletak di kota Surabaya. Oke, selamat buat teman-teman yang udah berhasil menjawab. Buat yang belum, tenang, masih ada gambar berikutnya kok. Oke, langsung aja kita ke gambar berikutnya. Oke, kira-kira di mana nih tempatnya dan juga apa ya nama monumennya? Boleh langsung teman-teman jawab di kolom chat. Langsung aja teman-teman jawab. Let's go, waktunya menipis. Oke, waktunya udah habis. Kita akan review jawaban sama-sama. 1, 2, 3. Jawabannya adalah Monumen Bandung Lautan Api yang terletak di Kota Bandung. Selamat buat teman-teman yang udah berhasil menjawab. Buat yang belum bisa berhasil menjawab, masih ada gambar berikutnya. Tenang aja. Kita akan langsung ke gambar berikutnya. Oke, waktunya udah berjalan. Kira-kira gimana nih tepatnya dan juga apa nama monumennya? Langsung aja teman-teman jawab di kolom chat. Oke, nice. Waktunya udah habis. Langsung aja kita review jawabannya sama-sama. 1, 2, 3. Jawabannya adalah Candi Borobudur yang terletak di Magelang. Selamat ya buat teman-teman yang udah berhasil menjawab. Kita masih ada kok gambar berikutnya. Langsung aja kita ke gambar berikutnya. Let's go. Ya, gambarnya habis sih teman-teman. Mungkin sekian dulu buat sesi ice breaking kali ini. Buat teman-teman yang udah berhasil menjawab, selamat. Dan belum yang berhasil menjawab, mungkin ada kesempatan di ice breaking yang berikutnya lagi. Oke, sekian dari aku. Aku Raihan Afifah Reza sebagai host di sesi ice breaking kali ini. Pamit undur diri. Semoga teman-teman tadi sudah have fun dan juga cukup merefresh ya untuk sesi Trust Insight 1 kali ini. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan teman-teman. See you. Aku akan kembalikan ke MC. Baik, teman-teman, terima kasih Rehan. Keren banget ya briefingnya. Tadi siapa yang jawab Royal baru? Wow. Lucu banget ya teman-teman, seru banget ice breaking-nya. Terus tadi teman-teman juga udah pada excited banget nih di kolom chat. Betul, emang keren banget sih semangatnya. Semoga sekarang kita semua udah lebih santai dan juga siap lanjut ke sesi berikutnya. Oh ya, tapi sebelum itu aku mau ingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi yang terdapat di kolom chat ya. Boleh panitia kirim ulang lagi presensinya supaya peserta bisa presensi. Nah, oke teman-teman, nggak kerasa banget ya, sudah hampir sampai nih kita di penghujung acara. Namun sebelum menutup acara Trust Insight 1 pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat di kemudian hari. Nah, kepada rekan kami, Saudara Ray Hafi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhizna in nasi'na aw a'ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Baihaqi atas doa yang telah disampaikan. Sebelum menutup acara ini, kita adakan dokumentasi dulu ya. Kepada operator dipersilakan untuk menggerak. Sebelumnya, on-cam dulu untuk teman-teman peserta. Aku tungguin, aku liatin yang belum on-cam nih. Kita on-cam dulu yuk, kita foto dulu. Ayo on-cam teman-teman. Yuk absen yuk, on-cam yuk, on-cam yuk. Nih, ada Wildan belum on-cam, Balkis belum on-cam, Alwan Malik belum on-cam. Ya, Ayo on-cam teman-teman. Yang mau cepat selesai on-cam teman-teman biar kita dokumentasi dulu ya. Ya, aku pengen lihat kira-kira wajah cantik dan gantengnya dong teman-teman. Mana nih, mukanya nggak kelihatan. Oke, ayo kita tunggu ya. Aku yakin hari Minggu udah pada mandi, pada bersih nih. Ayo dong, on-cam dong. Baik, dari dokumentasi apakah udah siap? Siap, Kak. Oke. Aku hitung mundur ya. Aku hitung mundur. 3, 2, 1. Boleh apakah satu slide atau lebih dari satu slide? Baru satu slide, Kak. Oke. Aku hitung mundur lagi ya. 3, 2, 1. Masih ada? Masih ada, Kak. Oke. 3, 2, 1. Cukup? Kak, boleh sekali lagi? Boleh sekali lagi. Oke. Dapat piring. 3, 2, 1. Sudah. Oke. Teman-teman, terima kasih atas dokumentasinya. Oke. Oh ya, teman-teman masih pada inget kan challenge yang tadi? Nah, pengen ingetin aja ya. Jangan lupa untuk selanjutnya kalian melaporkan hasil karya esai kalian. Nah, biar kita tahu juga gak sih, Kak, udah seberapa jago sih anak-anak TI1 ini? Betul banget. Aku yakin udah pada jago karena tadi kita semua udah dengerin materinya dari Kak Valda yang sangat terstruktur dan sistematis. Terus tadi kita juga udah dikasih contohnya. Betul. Nah, tapi dengan berat hati, kami selaku pembawa acara beserta segenap panitia yang bertugas turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung secara virtual dan berpartisipasi aktif dengan antusias dalam acara Trust Insight 1 ini. Baik, nah tanya itu teman-teman, kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama memandu terdapat kesalahan kata maupun sikap yang kurang berkenan. Izinkan kami menutup dengan sebuah pantun. Kalian bilang cakep dong di kolom komentar. Pergi ke taman memetik melati, melati indah harum baunya. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Baiklah kalau begitu, saya Siti Sarimana. Dan saya Nanda Pratiwi. Pamit, undur diri. Sampai jumpa lagi di agenda Trust Insight selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sip. Nanti PPT-nya di-share kok, teman-teman. Boleh.